Bab 029. Mama, teriak anak kecil yang berlari menghampiri Aida. Rahasia, Rini, anak mama, ucap Aida sambil memeluk kedua anaknya yang sangat menggemaskan itu. Mama, papa di mana kok gak ikut jemput? Tanya Rasya yang sudah terbiasa dijemput pulang sekolah oleh Aida dan Farel. Kalau kalian mau tahu ayo ikut mama, ada hadiah yang sudah menunggu kalian, jawab Aida membuat Rasya dan Rini penasaran. Aida pun membawa Rasya dan Rini ke sebuah restoran mewah untuk makan siang bersama. Tampaklah Farel yang sudah menunggu kedatangan keluarga kecilnya itu yang sangat ia cintai. Dengan perasaan bahagia Rasya dan Rini pun langsung berlari menyusul dan memeluk Farel yang sangat memanjakan mereka. Hari paling bahagia di hidup Fahri pun tiba. Hari ini ia melangsungkan pernikahan yang cukup mewah dengan Zahra. Tidak pernah ia sangka sebelumnya, kini ia bisa duduk bahagia bersama wanita yang sangat ia cintai di pelaminan yang sangat indah bak seperti raja dan ratu sehari. Tak kalah perasaan bahagia yang menghampiri Farel dan Aida, Fahri yang sudah seperti keluarga mereka sendiri akhirnya bisa berumah tangga dengan wanita yang ia cintai dan tak tanggung-tanggung Farel memberi hadiah pernikahan untuk sahabatnya itu, yaitu sebuah rumah mewah yang sudah dilengkapi dengan peralatan rumah tangga serta sebuah mobil Mercedes Maybach Exelero yang merupakan mobil yang sudah sangat lama diidam-idamkan oleh Fahri. Bagi Farel pemberiannya belum ada apa-apanya dibandingkan jasa Fahri yang sudah membantu merintis perusahaannya hingga bisa sukses seperti sekarang. Bahkan bukan hanya membantu pekerjaan saja, Fahri juga sudah sangat banyak berperan membantu semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Farel dan Aida serta si kembar yang juga sudah ia anggap seperti keponakannya sendiri. Selamat bro, akhirnya ada perempuan juga yang mau nikah dengan lo, ucap Farel yang ingin menggoda Fahri. Jangan salah bro, sebenarnya perempuan yang mau sama gue itu banyak, tapi gue nya aja yang gak mau, jawab Fahri dengan nada sombongnya. Jadi Mas Fahri terpaksa nikahin Zahra, sambung Zahra kembali membuat keadaan di kursi pelaminan itu semakin meriah. Gak dong sayang, di antara banyak wanita hanya kamu yang sanggup buat Mas mati penasaran dan ingin cepat-cepat memiliki kamu, jawab Fahri membuat Zahra tersipu malu di hadapan Farel dan Aida. Bro, lo gak ada kado buat pernikahan gue? Tanya Fahri menyindir Farel yang tidak membawa apa-apa untuknya. Sorry bro, seperti yang lo lihat gue kira lo udah gak butuh apa-apa makanya gue gak ada nyiapin apapun. Kapan-kapan aja ya, nanti lo tinggal bilang ke gue, jawab Farel membohongi Fahri dan berhasil membuat Fahri sedikit merasa kesal. Sayang jangan suka godain pengantin baru dong, kasihan tahu entar Kak Fahri gak mood lagi buat bulan madu, jawab Aida yang melihat wajah Fahri cemberut. Sayang orang seperti Fahri gak mungkin gak mood, malahan dia ingin cepat-cepat naik ranjang. Benar gak bro? Jawab Farel membuat Zahra lagi-lagi tersipu malu dan menyembunyikan wajah cantiknya di lengan Fahri. Lo memang paling ngerti gue bro, hehehe, jawab Fahri sambil merangkul Zahra yang tersipu malu itu. Setelah selesai bercanda dan saling menggoda satu sama lainnya, Farel memanggil Rasya dan Rini yang sedang asik bermain dengan grandma dan grandpanya orang tua Aida. Bro, gue dan Aida sudah nyiapin hadiah buat kado pernikahan lo. Hadiahnya ada di kantong anak-anak gue yang gemas ini, jadi tugas lo hanya tinggal milih. Lo mau ngambil kado dari Rasya atau Rini? Gue saranin jangan salah pilih atau lo akan menyesal, ucap Fahri yang ingin kembali mengerjai sahabatnya itu. Aida hanya bisa pasrah melihat sikap usil Farel, namun walau begitu ia semakin mencintai suaminya itu. Tawaran Farel benar-benar sangat membuat Fahri merasa bingung. Bagaimanapun ia tahu Farel tidak akan pernah main-main dengan ucapannya. Walau sebenarnya keduanya akan menjadi miliknya, namun Farel sengaja ingin membuat Fahri merasa bingung dan gelisah. Gue gak bisa milih dua-duanya aja gak bro? Lihat wajah mereka sangat menggemaskan. Gue gak sanggup kalau hanya milih satu. Lo tahu sendiri kan Rasya dan Rini udah seperti keponakan gue. Jadi gak adil kalau gue hanya milih satu, jawab Fahri ngeles.
Gak bisa alasan lo gak mempan buat gue, jawab Farel membuat Fahri semakin merasa bingung. Om pilih rahasia aja pasti nanti Om suka, ucap rahasia gemes membuat Fahri langsung mencubit wajah keponakannya yang menggemaskan itu. Pilih Rini aja Om, Rini jamin Om gak akan menyesal, sambung Rini kembali semakin membuat Fahri benar-benar merasa kebingungan. Ya Tuhan bagaimana ini? Kenapa mereka sangat menggemaskan? Gimana ini sayang kita harus pilih kado dari rahasia apa Rini? Mas takut salah pilih kamu bantu Mas milih ya, Mas yakin pilihan kamu pasti gak salah, ucap Fahri yang meminta bantuan dari Zahra. Farel dan Aida benar-benar merasa senang melihat rasa cemas dan penasaran yang sangat jelas di wajah Fahri. Puas lo ngerjain gue bro? Lo tahu aja gue gak bakalan bisa buat milih salah satu dari mereka, ucap Fahri yang benar-benar sangat menyayangi rahasia dan Rini. Fahri sama sekali tidak pernah membeda-bedakan keponakannya itu, jadi Farel punya jalan jitu untuk mengerjai Fahri. Kalau lo gak bisa milih salah satu dari mereka berarti lo kehilangan hadiah yang sangat fantastik dari gue dan Aida. Sayang banget lo gak mau ambil hadiah seharga miliaran rupiah yang berada di kantong salah satu anak-anak gue yang pintar-pintar ini, jawab Farel semakin membuat Fahri merasa gila. Setelah diskusi dengan Zahra dengan perasaan berat hati Fahri pun memutuskan untuk mengambil hadiah dari kantong rahasia yang berisi kunci rumah mewah. Pilihannya semakin memancing jiwa Farel ingin menggoda sahabatnya itu. Selamat bro, lo gak salah pilih itu kunci rumah mewah yang sudah dilengkapi fasilitas dan peralatan rumah tangga. Gue dan Aida berharap kalian bisa hidup bahagia di rumah itu tapi sayang sekali lo harus kehilangan sesuatu yang sudah sangat lama lo idam-idamkan, ucap Farel semakin membuat rasa penasaran Fahri menggebu-gebu. Ya Tuhan cobaan apa ini? Jawab Fahri membuat semua orang yang di sana ikut tertawa lucu melihat sikap lucu Fahri. Rini sayang, sini sama papa Om Fahri sudah membuat kesalahan tidak milih kamu. Bagaimanapun Om Fahri seharusnya lebih mengutamakan perempuan, karena perempuan itu sangat berharga dan tidak ternilai harganya, ucap Farel yang semakin memancing penasaran Fahri. Lo jangan ngomong gitu dong bro, kasihan wajah Rini yang cantik ini cemberut. Rini sayang, Om bisa gak lihat apa yang ada di dalam kantong Rini yang cantik ini, ucap Fahri menggoda Rini. Dengan kode setuju dari Farel, Rini pun mengeluarkan kunci mobil Mercedes garis bawah Maybach Exelero yang senilai ratusan miliar dan merupakan mobil impian Fahri sejak diperkenalkan ke publik tahun 2005 lalu. Setelah melihat kunci di tangan Rini spontan Fahri teriak kencang dan lompat-lompat seperti orang kesurupan. Ia begitu sangat merasa kesal dan menyesal harus kehilangan mobil mewah yang sudah lama ia impikan. Bagaimana bro? Apa lo puas dengan pilihan lo? Tanya Farel yang melihat rasa kekecewaan di wajah Fahri. Jahat lo bro, lo harus nguji gue dengan cara begini. Please bro, gue tukar kunci rumah dengan kunci mobilnya ya, jangan buat gue merasa tersiksa begini bro, sakit hati gue, ucap Fahri yang merengek seperti anak kecil di tangan Farel. Aida merasa tidak tega harus melihat Fahri yang begitu sangat merasa kecewa. Aida pun langsung memberi kode untuk Farel agar berhenti menggoda Fahri. Dengan cepat Farel pun langsung menuruti perintah istri tercintanya itu. Ok, berhubung istri gue orang baik, gue bisa kasih dua-duanya buat lo dengan satu syarat, ucap Farel dan dengan cepat Fahri pun langsung menanyakan apa syarat yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan hadiah mewah yang sudah ada di depan matanya. Syaratnya lo harus umumkan di depan semua tamu undangan yang berada di sini bahwa lo gak akan pernah buat nyakitin istri lo dan akan selalu mencintai dan menyayangi seumur hidup lo. Bagaimana, apa lo sanggup? Tanya Farel memberi tantangan untuk Fahri. Tanpa lo suruh gue juga akan ngelakuin itu semua bro, tapi karena ini syarat yang lo pinta gue akan lakuin dengan senang hati, jawab Fahri menerima tantangan Farel. Dengan rasa percaya diri Fahri pun langsung berdiri di tengah-tengah tamu undangan menjalankan syarat yang diberikan oleh Farel. Serontak tepuk tangan meriah semakin menambah rasa percaya diri pada Fahri.
Zahra begitu merasa bahagia bisa memiliki laki-laki yang benaran tulus dan bisa menerima dia apa adanya. Begitu juga dengan Fahri, akhirnya kebahagiaan yang selama ini ia harapkan dan khayalkan kini semua berubah menjadi kenyataan. Sebagai lelaki gentle, Farel pun langsung memberikan kedua hadiah mewah untuk Fahri dan Zahra, membuat Fahri tidak dapat berkata apa-apa atas kebaikan dan keroyalan Farel terhadapnya. Terima kasih bro, lo memang sahabat dan saudara gue yang paling terbaik. Hanya lo yang bisa ngerti keinginan gue dan tanpa mandang bulu lo selalu ngabulin apapun yang gue inginkan. Gue gak tahu harus mau bilang apa lagi dan gue gak tahu dengan cara apa gue balas kebaikan lo dan bagaimana gue harus berterima kasih buat lo dan Aida. Gue benar-benar sangat beruntung bisa kenal dengan lo. Sekali lagi gue ucapin terima kasih, ucap Fahri tulus mengeluarkan isi hatinya dan tanpa disadari air matanya pun mengalir di wajah tampannya membuat Farel tidak bisa berbuat jahat untuk sahabatnya itu. Flashback Farel dan Fahri saling kenal hingga seperti saudara. Farel merupakan anak yatim piatu yang dulu tinggal di Jakarta. Ia dibesarkan di salah satu panti asuhan sederhana, bahkan jarang sekali mendapat donatur untuk panti asuhan tersebut. Namun begitu Farel ingin sekali menikmati kursi pendidikan dan ingin menjadi orang kaya sehingga dia bisa mencari kedua orang tuanya kelak. Sehingga Farel terpaksa harus kerja sebagai pengamen dan pemulung. Uang yang ia dapatkan pun ditabung mesti hanya sedikit. Dan suatu ketika Farel pun berjumpa dengan Pak Anto yang diangkat sebagai pamannya, ayah Ros mertua Nabil, yang sedang menjalankan bisnis ilegal di sekitaran panti asuhannya tersebut. Farel yang masih berumur 15 tahun, dengan pandangan pertama Pak Anto langsung tertarik dengan Farel dan ingin mengangkat Farel sebagai anak buahnya. Butuh waktu seminggu Pak Anto akhirnya mengadopsi Farel dari panti asuhan tersebut, dan mengurus semua data-data Farel untuk dibawa ke Singapura. Farel akhirnya tinggal di Singapura bersama Pak Anto dan istrinya serta Ros yang masih bayi. Istri Pak Anto sama sekali tidak mendukung pekerjaan suaminya itu, sehingga berniat ingin melaporkan Pak Anto ke kantor polisi. Niatnya yang diketahui oleh Pak Anto pun dengan kejam. Pak Anto harus membayar pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya, sehingga tidak ada yang bisa akan menghalangi pekerjaannya. Farel yang menyadari kejahatan Pak Anto yang sudah mengadopsi dirinya sangat merasa kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Mau kabur pun ia tidak ada tujuan dan tidak punya uang sama sekali serta tidak mengenal siapapun di sana. Sehingga Farel memilih untuk berdiam diri di kamar, tidak mengikuti perintah Pak Anto, sehingga membuat Pak Anto sangat murka dan tanpa perasaan Pak Anto tidak sungkan-sungkan untuk menyiksa Farel. Melihat Farel yang sudah sekarat, Pak Anto tidak ingin mengambil resiko sehingga membuang Farel ke pelabuhan. Fahri yang kebetulan baru selesai tur dengan teman sekolahnya tidak sengaja melihat tubuh Farel yang ditutupi oleh jaring dan kain, sehingga Fahri langsung menyusul Farel meski ia dilarang oleh teman-temannya. Kejahatan yang marak di pelabuhan membuat orang tidak berani untuk menolong orang sedang tertindas di sana. Namun Fahri tidak memperdulikan ucapan teman-temannya, dan langsung membantu Farel yang masih bernyawa itu. Tidak ada satu orang pun yang ingin membantu Fahri untuk membawa Farel ke rumah sakit, sehingga keajaiban pun menghampiri. Muncullah seorang kakek tua yang terlihat biasa saja, dan bersedia membantu Fahri untuk membawa Farel ke rumahnya. Tidak jelas asal-usulnya, serta tidak ada kartu tanda pengenal apapun, sehingga kakek tua ini memutuskan untuk membawa Farel ke rumahnya dan memanggil seorang dokter terbaik di kota itu khusus untuk merawat Farel. Entah apa yang ada dalam diri Farel, sehingga berhasil membuat kakek tua ini merasa simpati dan ingin mengangkat Farel sebagai cucunya. Keberuntungan mulai menghampiri Farel, dia diadopsi oleh seorang pengusaha di bidang elektronik yang sudah banyak memiliki cabang di kota itu. Lambat laun, Farel pun dididik dan dibesarkan oleh kakek Chen yang juga kebetulan hanya hidup seorang diri dan tidak memiliki penerus untuk bisnis-bisnisnya, sehingga kakek Chen dengan tulus mengajari dan membesarkan Farel seperti cucu kandungnya untuk bisa menjadi pewaris hartanya.
Tanpa menikmati kursi pendidikan, Farel bisa dengan cepat dan mudah mengerti apa yang diajarkan oleh kakek Chen, membuat kakek Chen merasa bangga dengan ketekunan dan kegigihan yang dimiliki oleh Farel tersebut. Tepat di ulang tahunnya yang 18 tahun, Farel sama sekali tidak mengetahui Fahrilah yang sudah menyelamatkan hidupnya, sehingga kakek Chen menceritakan semua kejadian yang sudah ia alami sehingga ia dapat menikmati kemewahan yang ia rasakan saat ini berkat Fahri. Dengan rasa penasaran, Farel pun berusaha mencari keberadaan Fahri untuk membalas kebaikannya. Dengan koneksi yang dimiliki oleh kakek Chen, dengan mudah Farel bisa menemukan Fahri yang masih duduk di bangku SMA itu dan mulai mencari tahu semua tentang kehidupan Fahri. Sejak saat itu Farel selalu mengawasi Fahri serta membantu semua kebutuhan Fahri karena Fahri hanya hidup pas-pasan dengan kedua orang tuanya yang kerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang dimiliki oleh kakek Chen. Berlalu setahun, kakek Chen pun menghembuskan nafas terakhirnya untuk terakhir kali dan meninggalkan semua warisannya untuk Farel. Kakek Chen percaya Farel akan dapat mengurus dan menggunakan warisannya dengan baik. Sejak saat itu Farel pun meminta Fahri untuk bekerja dengan dirinya untuk membalas kebaikan Fahri yang sudah menyelamatkan hidupnya sehingga ia bisa berjumpa dengan kakek Chen. Setelah resmi menjadi pewaris, Farel pun menjalankan bisnis kakek Chen dengan baik dan mengangkat Fahri sebagai sekretaris pribadinya. Sejak saat itu juga mereka menjadi dekat dan menjadi sahabat serta saling bisa mengerti sifat satu sama lainnya. Farel pun mulai mempercayakan Fahri untuk menjadi tangan kanannya membantu mengembangkan bisnisnya hingga sukses sampai sekarang. Sebagai orang yang selalu bisa balas budi, Farel pun kembali ke Indonesia untuk membantu panti asuhan yang sudah membesarkan dirinya, hingga panti asuhan itu sudah terlihat indah dan layak, serta selalu menjadi donatur tetap untuk panti asuhan tersebut sampai sekarang. Farel juga tidak lupa untuk membalas jasa untuk Pak Anto yang sudah mengadopsi dirinya yang sebentar lagi akan keluar dari sel tahanan, walau rasa sakit yang tidak akan pernah ia lupakan atas penganiayaan yang sudah ia peroleh, ia tetap ingin membalas jasa Pak Anto. Karena bagaimanapun berkat Pak Anto dia bisa merasakan kekayaan yang dimiliki sekarang, mesti ia harus merasa menderita dan sakit terlebih dahulu. Farel akhirnya mendirikan perusahaan baru di Indonesia, Palembang, untuk dikelola oleh Pak Anto tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Sejak saat itu juga Pak Anto dan Ros pindah ke Palembang untuk melanjutkan hidup mereka, jadi wajar Ros tidak mengenal Farel, karena Farel hanya berjumpa dengan Ros ketika masih bayi. Farel juga memberikan salah satu pabrik tempat orang tua Fahri bekerja untuk diurus dan ditanggung jawabi oleh orang tua Fahri hingga sekarang. Itulah yang membuat Fahri tidak bisa untuk mengkhianati dan selalu bersedia untuk melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Farel dan berjanji untuk selalu setia membantu Farel dalam segi apapun. Atas kebaikan dari masing-masing membuat Farel dan Fahri untuk selalu mendukung serta tidak perhitungan untuk memberikan apapun. Itulah awal mula Farel dan Fahri menjadi sahabat hingga sekarang. Flashback selesai. Acara pernikahan Fahri dan Zahra pun berjalan lancar, mereka langsung memutuskan untuk bulan madu ke Perancis. Rasanya masih seperti mimpi Fahri mendapat kebahagiaan yang bertubi-tubi sekaligus. Sayangnya di balik kebahagiaan Fahri, harus ada hati yang terluka dan terpaksa harus mengikhlaskan laki-laki yang ia cintai untuk bersanding dengan wanita lain.